apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati, hati-hati. Ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati, hati-hati. Ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir! Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir! Sallu ala nabi. Ada kalimat yang tertera dalam banner di depan. Kalimatnya memanen cinta Ramadan. Kalimat memanen bukan kalimat yang hanya diperoleh hari ini, tetapi perjalanan panjang saya menapaki keliling Ramadan itu sudah selama 15 tahun. Ditemani oleh Pak Kiai Haji Jujun Junaidi yang biasa dilaksanakan setelah sholat taraweh. Dan hari ini pas Pak Jujun 15 tahun kita berkeliling Purwakarta dan seluruh Jawa Barat. Kalimat memanen penting kita ungkapkan hari ini. Bang Ical, setiap hari kita hari ini doyan minum es kelapa muda, apalagi bulan puasa. Pertanyaannya adalah siapa yang menanam pohon kelapa? Yang menanam pohon kelapa itu rata-rata usianya hari ini 60-70 tahun, bahkan sudah meninggal kebanyakan. Ketika mereka menanam, tak pernah terpikir dalam pikirannya apakah ketika nanam pohon kelapa, apakah akan panen besok atau lusa? Apakah dia akan memetik buah kelapanya atau tidak? Apakah dia akan menikmati daunnya dibuat kupat atau tidak? Tetapi mereka melakukan dengan ikhlas. Seluruh orang tua kita dulu, kakek kita, nenek kita, buyut kita, hidup dengan keikhlasan. Mereka selalu berpikir masa depan. Dia tanam pohon-pohon yang kuat, yang tidak mungkin dia nikmati untuk saat itu. Tetapi yang akan menikmatinya adalah anak cucunya kelak. Pertanyaannya adalah, siapa yang hari ini mau menanam pohon kelapa? Masih adakah orang yang menanam pohon kelapa? Hampir jarang dijumpai. Seluruh pikiran orang hari ini ingin menanam sesuatu yang 2-3 bulan ke depan dipanen. Ingin melakukan sesuatu dari sisi bisnis yang dalam 2-3 tahun sudah break even point. Kalau seluruh bangsa ini masuk dalam pikiran-pikiran jangka pendek, seluruh pikiran-pikiran kita masuk dalam pikiran-pikiran yang temporer, maka saya katakan, tunggu kehancurannya bangsa ini. Kenapa? Karena dalam pikiran manusia yang menghuninya, yang ada dalam pikirannya hanya mengeksploitasi, melakukan pengelolaan yang bersifat jangka pendek, tetapi lupa memikirkan dalam jangka panjang. Untuk itu, saya sering mengajak pada kalangan politisi, dimanapun berada, kalau dalam pikiran kita, berpolitik itu adalah mendulang suara,
Maka yang ada adalah pikiran-pikiran jangka pendek. Buat apa keliling bertahun-tahun? Buat apa berbuat kebaikan sepanjang masa? Toh pada waktunya suara kadang bisa ditukar dengan hanya 10 biji mie rebus. Tetapi kalau semua politisi berpikiran seperti itu, maka seluruh kebijakan-kebijakan politiknya akan jangka pendek. Seluruh langkah-langkahnya akan jangka pendek. Seluruh visinya akan jangka pendek. Kalau seperti itu, maka politiknya bukan politik ideologi dengan visi yang kuat, tetapi politiknya adalah politik prostitutif yang bisa diatur oleh maklar yang bernama Germo. Politik Germo adalah politik jangka pendek. Politik Germo adalah politik prostitutif. Menurut saya itu haram dalam kaidah-kaidah Islam. Kenapa? Memilih karena pikiran-pikiran jangka pendek. Dinikmati hanya kepentingan jangka pendek. Setelah itu putuslah hubungan antara yang memilih dan yang dipilihnya. Dan ketika yang dipilihnya suatu saat berkunjung, mereka pun memalingkan muka. Begitu pula yang ketika yang memilihnya berkunjung, yang punya rumahnya pun mengunci pintunya rapat-rapat. Kau tak usah menagih lagi janji padaku, karena seluruh kewajibanku sudah tunai waktu itu dengan amplop 30 ribuan ketika kau memilih. Yang lahir seperti ini, maka para politisi bukan orang yang terasah dari sisi visi. Maka para politisi tidak akan terasah dari sisi ideologi. Maka dia akan terasah oleh kepentingan jangka pendek. Maka ketika jadi pemimpin, maka dia akan melakukan transaksi untuk kepentingan jangka pendek. Keterpilihannya, kelangsungan kekuasaannya, tanpa pernah memikirkan berapa lagi umur panjang daerah yang dipimpinnya. Untuk itulah para politisi hadir. Untuk apa? Sebagai mata air pencerah. Maka saya selalu berulang-ulang menyatakan Ramadan adalah bulan cahaya. Karena bulan cahaya ini harus melakukan kesadaran kolektif pada kita untuk membangun cahaya itu. Dari mana cahaya itu? Dari perut kita yang kosong, dari pikiran kita yang kita kosongkan. Kalau Ramadan yang kita kejar adalah keutuhan cahaya, sumber cahaya, maka yang jangka pendek itu akan hilang. Pikiran-pikiran kotor itu akan hilang. Maka puasa-puasa jangka pendek itu akan hilang. Apa itu puasa jangka pendek? Puasa yang memperbincangkan sahur makannya apa, puasa yang memperbincangkan buka makannya apa. Maka yang kita dapat bukan cahaya yang masuk dari relung hati kita, yang kita dapatkan lewat itikaf dalam setiap waktu, tetapi yang kita dapatkan hanya rasa manis, rasa asin, rasa kenyang, rasa ngantuk, dan naiknya gula darah serta tekanan darah tinggi yang meningkat. Itu kita tidak dapat apa-apa. Untuk itu, karena ini bulan cahaya, sesungguhnya apa yang menjadi kegelisahan kita para politisi ini? Seringkali kita gagal paham dalam memahami kebijakan sebuah daerah dari sisi kaidah Islam. Saya boleh berkata, seringkali nomenklatur anggaran yang disebut dengan buku APBD dianggap berpihak pada Islam atau dianggap berpihak pada agama. Itu diukur berapa jumlah nomenklatur dana hibah untuk sarana prasarana agama. Sehingga ini sering dimanfaatkan oleh para politisi, memperbesar jumlah besaran dana hibah untuk sarana dan prasarana agama, menyembunyikan anggaran yang lebih besar hanya untuk kepentingan golongan dan kelompoknya. Menurut saya, anggaran yang Islami bukan itu. Tetapi anggaran yang Islami adalah kembali pada makna ketika Rasulullah memungut zakat dan zakatnya disimpan di Baitul Mal. Baitul Mal itu menjadi rumah negara. Kalau sekarang namanya APBN atau kas negara. Seluruh kas negara itu digerakkan untuk bagaimana melindungi 8 asnaf dalam zakat itu. Kalau kita menggunakan tafsir itu, maka saya katakan sesungguhnya pajak yang dipungut oleh negara yang diprioritaskan yang utama adalah 8 asnaf yang harus diselesaikan. Karena negara sudah memungut dari berbagai lapisan.
Tanpa saya bermaksud membela pada pengusaha, Bang Ical, saya pernah jadi bupati. Seringkali masyarakat berkonflik dengan lingkungan perusahaan. Karena proposalnya tidak di ACC. Rame-rame mereka menggemuk pabrik. Gara-gara Agustusan tidak dikasih dana buat main rebutan. Saya selalu tampil membela pengusaha. Bukan berarti mengecilkan aspirasi masyarakat. Dan saya katakan, yang salah bukan pengusaha, tapi yang salah kami, para pengelola anggaran negara. Di mana letak salahnya? Pengusaha sudah bayar pajak. Dari mulai pajak bumi dan bangunan, PPH, PPN. Seluruh pajak itu masuk dalam kas negara. Mulai APBN, APBD provinsi sampai APBD kabupaten. Sampai urusan air pun dipajak. Apa yang tidak dipajak di negeri ini? Tetapi karena masyarakat di sekitar perusahaan tidak merasa mendapat kesejahteraan karena tidak mendapat uang tunai langsung dari pajak itu, mereka menganggap keberadaan perusahaan tidak manfaat bagi lingkungannya. Padahal yang salah adalah negara. Di mana letak kesalahannya? Kenapa negara tidak melakukan penghitungan pajak secara baik sehingga siapakah prioritas yang harus disejahterakan dari pajak itu? Masyarakat di sekitar perusahaan yang kena dampak dari usaha itu. Berapa pajak PPH-nya? Berapa pajak PPN-nya? Sehingga sekian persen prioritaskan untuk penanganan pendidikannya, penanganan kesehatannya, infrastrukturnya, rumah rakyat miskinnya, janda-janda tuanya. Biarkan kalau ada janda muda itu bagian Pak Kiai Jujun itu bagian. Itu yang jadi prioritas. Kalau itu dibangun maka yang terjadi adalah masyarakat di sekitar perusahaan itu akan merasa jalan di tempat saya mulus hasil pajak di perusahaan di depan rumah kita. Rumah-rumah di sini tidak ada yang kumuh dari pajak perusahaan di depan kita. Menikmati air bersih gratis dalam setiap waktu dari pajak di depan rumah kita. Menikmati susu dalam 1 minggu 1 kali dikirim oleh pemerintah desanya, pemerintah kecamatan dan kabupatennya dari pajak perusahaan di depan rumah kita. Anak-anaknya melewati pendidikan sampai mereka menjadi manajer di perusahaannya dari pajak di depan rumah kita. Maka yang terjadi adalah ajaran Islam, harmoni. Kaum miskin, fukara, masakin dalam setiap doanya selalu berkata, ya Allah turunkanlah rezeki yang besar, mudahkanlah, lapangkanlah para pengusaha di tempat kami. Kamar dalam setiap saat kami hidup atas dedikasi dan loyalitas mereka terhadap negara. Dan negara membangun keadilan pada kami. Lapangkanlah, maka mobil-mobil yang lewat tidak ada lagi yang malak. Maka ketika perusahaan ada yang ganggu, mereka tampil ke depan. Hancurnya perusahaan adalah hancurlah kehidupan kami. Maka itu yang disebut dengan kalimat silih wangi, silih asa, silih asi, silih asu. Yang dalam kaidah Islam itu bahwa hidup itu harus saling menghidupkan. Hayat, hayyun, harus saling menghidupkan, harus saling menghidupkan. Yang sekarang yang terjadi adalah saling mematikan. Preman tidak merasa mendapat jatah, hidupnya merasa tidak sejahtera. Seluruh truk yang lewat harus bayar 100.000. Desa merasa tidak mendapat bagian, maka proposal harus dilayani dalam setiap waktu. Masyarakat merasa tidak punya kebagian kesejahteraan, maka dia harus bergerak. Kalau makin keras tangannya, makin kuat teriakannya, makin dapat gede bagiannya. Kalau kita tidak ngomong tidak pernah kebagian, maka terjadilah pengorganisasian orang di berbagai tempat. Semakin kuat organisasinya, semakin banyak jatahnya, semakin lemah, semakin tidak dilihat orang mempersenjatai diri, menguatkan barisannya. Yang terjadi adalah pertikaian, konflik di berbagai tempat. Orang satu sama lain saling membunuh, baik membunuh usahanya maupun membunuh organisasinya. Allah tidak meridhoi sikap yang seperti ini. Maka saya mengajak pada setiap orang yang hari ini duduk di birokrasi dan di politisi. Seringkali kita ini berdebat panjang di berbagai daerah tentang politik. Kalau tentang politik 1 minggu tidak selesai, maka meja DPR bisa pecah karena tidak sepakat. Tetapi rata-rata di antara kita sepi dan sepakat dalam anggaran. Jarang sekali kita berdebat.
Padahal esensi kesejahteraan itu politiknya di politik anggaran. Maka saya mengajak pada semuanya, mari kita rubah. Keberpihakan anggaran kita adalah keberpihakan pada ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Jangan sia-siakan umroh kita dan haji kita karena ketukan palu kita tidak pernah memperhatikan anak-anak yatim, janda-janda miskin, orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Sebenarnya itulah prioritas utama dalam kebijakan negara kita, dalam berpolitik di negara yang berpancasila ini. Inilah harapan kita. Sehingga semakin banyak anak yatim yang harus disantuni. Sesungguhnya kita jangan bahagia, tetapi kita sedih. Negara gagal dalam merawat anak-anak yatim. Sehingga masih harus disantuni oleh orang-orang yang kaya. Seharusnya negara merawat anak-anak yatim dalam setiap saat. Karena undang-undang dasar mewajibkan itu semua. Fakir miskin dan anak terlantar seharusnya dipelihara oleh negara. Komitmen kita bangun. Mari kita berpolitik, berpihak pada kepentingan 8 asnaf. Sudah selayaknya bangsa ini sejahtera. Sudah selayaknya rakyat ini sejahtera. Karena apa? Karena kita sudah bayar semuanya. Kita bayar pajak, kita bayar retribusi, kita bayar zakat, kita bayar infak, kita bayar sedekah. Sudah semestinya sejahtera. Kalau belum sejahtera, mari kita introspeksi, berarti ada yang salah dalam tata kelola keuangan kita. Terima kasih. Semoga saum ini adalah saum cahaya. Sehingga kita bercahaya dalam kegiatan politik kita dalam keseharian. Politik yang dipandu dengan cahaya, maka politik memperjuangkan kebenaran.